Ada sebuah negara yang begitu luas hingga orang berkata, matahari tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Tetapi anehnya, cahaya justru paling sulit ditemukan di dalamnya. Di balik tembok-tembok istana yang dingin, sebuah kekuatan kuno menguasai setiap napas rakyatnya. Tsar Nicholas II berdiri sebagai simbol kejayaan lama. Namun semakin tahun berlalu, semakin terlihat bahwa kekaisaran itu sesungguhnya hanyalah cangkang kosong, retak, rapuh, dan dikelilingi bayangan yang terus membesar. Di jalan-jalan Petrigrad yang membeku, rakyat berjalan dengan wajah pucat bukan karena musim dingin, tetapi karena kelaparan yang tak pernah berhenti mencengkram. Kota itu penuh bisikan. Bisikan yang tidak ada seorang pun berani mengucapkan dengan keras. Tentang roti yang semakin langka, tentang pemerintah yang semakin tuli, tentang pasukan yang pulang dari perang hanya untuk membawa cerita kekalahan dan aib, dan tentang sesuatu yang lebih menakutkan, sebuah gerakan bawah tanah yang perlahan-lahan menyusup ke setiap pabrik, setiap sel tahanan, dan bahkan ke dalam keluarga para tentara. Semua orang merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap, tapi tidak jelas apa bentuknya. Seolah-olah langit Rusia menahan napas menunggu sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa kehancuran itu tidak datang dari luar tetapi muncul dari dalam, dari kemarahan yang dipendam petani selama berabad-abad, dari keputusasaan buruh yang bekerja tanpa harapan, dari rasa malu tentara yang dipaksa berperang tanpa perlengkapan, dan dari keretakan di tubuh keluarga Romanov sendiri. Retakan yang membuat kerajaan paling luas di dunia itu pelan-pelan runtuh dari akarnya. Ada desas-desus mengenai seseorang yang akan memimpin perubahan besar. Ada nama-nama yang dilarang disebut oleh polisi rahasia Okrana karena sekali namanya disebut, benih pemberontakan akan tumbuh. Ada rumor tentang surat-surat rahasia, rapat tengah malam, dan kereta yang bergerak diam-diam menuju Petrigrad, membawa seseorang yang kelak mengguncang seluruh dunia. Lalu, pada suatu hari, di tahun 1917, api kecil yang selama ini dijaga di bawah tanah akhirnya menyembur ke permukaan. Bukan dalam bentuk perang besar, tetapi dalam bentuk sederhana. Antrean panjang roti yang berubah menjadi kerusuhan. Namun dari sinilah sejarah mulai bergeser. Dari sinilah pemerintahan berabad-abad terancam runtuh. Dan dari sinilah lahir pertanyaan yang akan menghantui dunia selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin sebuah kekaisaran sebesar Rusia tumbang hanya karena roti? Dan bagaimana pemberontakan rakyat biasa melahirkan negara adidaya Uni Soviet yang menakutkan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa kita memasuki salah satu kisah paling gelap dalam sejarah manusia. Revolusi Rusia 1917. Rusia menjelang keruntuhan. Pada tahun-tahun terakhir sebelum 1917, Kekaisaran Rusia berada dalam kondisi yang semakin rapuh. Meskipun dari kejauhan, negara itu terlihat seperti salah satu kekuatan terbesar dunia, dengan wilayah yang membentang luas melintasi dua benua. Tetapi kekuatan raksasa itu justru menyembunyikan struktur yang melemah dari dalam. Negara ini dikelola melalui sistem monarki absolut yang sudah usang, dipimpin oleh Tsar Nicholas II yang memegang kekuasaan tak terbatas, namun tidak memiliki kemampuan politik dan administratif yang diperlukan untuk menghadapi era baru. Banyak sejarawan menggambarkan Rusia pada saat itu sebagai raksasa di atas kaki tanah liat, besar tetapi tidak stabil, dan menunggu momentum kecil untuk roboh. Kehidupan rakyat terpecah antara dua dunia yang kontras. Para bangsawan menikmati hak-hak istimewa yang berakar dari tradisi lama. Hidup di tanah luas dengan status sosial tinggi, sementara jutaan petani bekerja tanpa henti di ladang milik orang lain. Sistem kepemilikan tanah yang masih feodal menciptakan ketidakadilan besar. Para petani memikul beban pajak yang berat, tetapi tidak memiliki hak atas tanah yang mereka garap. Sementara itu, gelombang industrialisasi yang datang terlambat ke Rusia membentuk kelompok buruh baru yang bekerja di pabrik-pabrik besar, Petrigrad, Moskow, dan kota industri lainnya. Mereka bekerja dalam jam panjang, kondisi buruk, dan upah rendah, sehingga cepat menjadi kelompok yang mudah tersulut dan menjadi sasaran penyebaran ideologi revolusioner. Pemerintahan Tsar Nicholas II sebenarnya sudah mendapat peringatan keras pada tahun 1905 ketika gelombang demonstrasi besar-besaran pecah akibat penembakan pekerja di Petrograd.
Peristiwa itu mengguncang kekaisaran dan memaksa Tsar membuat konsesi politik berupa pembentukan Duma, lembaga semi parlemen yang secara teori mewakili rakyat. Namun dalam praktiknya, Duma tidak memiliki kekuasaan berarti. Setiap kali anggota Duma berusaha menantang pemerintah atau mengusulkan reformasi besar, Tsar membubarkannya. Hal ini membuat rakyat menyadari bahwa reformasi tidak mungkin terwujud selama kekuasaan absolut tetap dipertahankan. Pemerintahan berjalan seperti mesin tua yang sering rusak, penuh pergantian menteri, kebijakan yang tidak konsisten, dan birokrasi yang lamban. Ketidakmampuan pemerintah merespons masalah ekonomi dan sosial semakin memperlebar jurang antara rakyat dan istana. Ketika Perang Dunia I meletus pada 1914, kelemahan-kelemahan Rusia terbongkar lebih jelas daripada sebelumnya. Rusia masuk perang dengan semangat patriotik, tetapi kemampuan militernya jauh tertinggal dibandingkan Jerman dan Austria-Hongaria. Tentara Rusia mungkin besar jumlahnya, namun kurang pelatihan, kurang peralatan, dan kurang logistik. Pabrik-pabrik tidak mampu memproduksi amunisi dengan cepat, dan sistem transportasi yang buruk membuat suplai ke medan perang tersendat. Dalam banyak pertempuran, tentara dikirim tanpa senjata lengkap, sehingga mereka harus bergantian menggunakan senapan atau menunggu rekannya gugur. Kekalahan dalam pertempuran Tannenberg dan operasi berikutnya menghancurkan optimisme publik. Jutaan tentara tewas atau terluka, dan jutaan lainnya kembali ke rumah dengan rasa frustrasi dan trauma. Di dalam negeri, perang menciptakan penderitaan yang sulit dibayangkan. Pemerintah memusatkan sumber daya untuk keperluan militer sehingga distribusi makanan ke kota-kota besar terhambat. Antrean roti menjadi pemandangan sehari-hari di Petrigrad. Inflasi melonjak tajam, membuat upah buruh yang kecil semakin tidak berarti. Para wanita sulit membeli makanan untuk keluarga mereka. Dan setiap musim dingin, krisis bahan bakar menyebabkan pabrik berhenti beroperasi. Kota-kota besar berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Sementara desa-desa tertekan oleh kurangnya tenaga kerja karena banyak petani yang menjadi tentara. Situasi politik semakin memburuk ketika Tsar Nicholas II membuat keputusan fatal pada tahun 1915, meninggalkan Petrigrad untuk memimpin pasukan langsung di front timur. Keputusan ini bukan hanya menunjukkan bahwa ia tidak memahami politik, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya struktur kekaisaran. Dengan kepergian Tsar, pemerintahan di ibu kota diserahkan kepada Tsarina Alexandra yang semakin bergantung pada Rasputin, tokoh mistis kontroversial yang dianggap mampu menyembuhkan penyakit putra mereka. Rasputin menjadi simbol korupsi dan kemunduran moral di istana. Banyak bangsawan menilai bahwa Rusia sedang dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak berpengalaman, dan seorang pria yang tidak memiliki jabatan resmi menciptakan suasana tidak percaya di seluruh lapisan masyarakat. Menjelang 1917, kemarahan dan keputusasaan rakyat mencapai puncaknya. Tentara mulai membelot dari pos mereka, menolak mematuhi perintah yang dianggap tidak masuk akal. Buruh pabrik melakukan pemogokan besar-besaran, memaksa pabrik tutup, dan memperlambat produksi perang. Petani menolak menyerahkan hasil panen mereka kepada pemerintah. Semua kekuatan sosial yang selama ini ditekan akhirnya bergerak serentak ke arah yang sama, melawan rezim yang gagal melindungi rakyatnya. Ketika suhu turun drastis pada awal tahun, krisis makanan semakin parah, dan massa mulai turun ke jalan bukan hanya untuk memprotes harga roti, tetapi menuntut perubahan politik total. Ketidakadilan sosial, kemiskinan, perang, dan buruknya kepemimpinan bersatu membentuk badai besar yang siap mengguncang fondasi terakhir kekuasaan Tsar. Tahun 1917 menjadi titik di mana sejarah berubah. Ketika rakyat yang lelah dan marah akhirnya bersiap untuk menggulingkan sistem lama dan membuka jalan bagi masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Runtuhnya Tsar. Revolusi Februari tahun 1917 tidak muncul sebagai rencana terorganisir atau gerakan yang dirancang oleh satu kelompok tertentu. Ia lahir dari kehancuran bertahap yang sudah lama menumpuk dan akhirnya meledak ketika rakyat tidak lagi mampu menahan penderitaan. Pada awal 1917, Petrigrad, ibu kota kekaisaran, terperosok dalam kombinasi mematikan antara musim dingin yang brutal, kelangkaan makanan, dan tekanan perang yang semakin menghancurkan. Ketika suhu turun hingga di bawah titik beku, antrean roti justru semakin panjang. Pabrik-pabrik berjuang keras untuk tetap beroperasi karena kurangnya bahan bakar.
sementara para pekerja harus menghadapi kenyataan bahwa upah yang mereka terima tidak lagi cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat rakyat yang kelelahan merasa bahwa hidup mereka tidak lagi bisa dilanjutkan dengan cara lama. Dunia lama itu sudah tidak mampu memberi mereka harapan. Momentum pertama, revolusi muncul pada akhir Februari, ketika sekelompok buruh perempuan di Petrograd memulai pemogokan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Namun, aksi itu dengan cepat berkembang jauh melebihi peringatan simbolis. Mereka berbaris ke pabrik-pabrik terdekat, mengajak pekerja laki-laki untuk bergabung. Dalam waktu singkat, puluhan ribu buruh turun ke jalan, memenuhi pusat kota dengan tuntutan yang tidak lagi terbatas pada roti atau harga makanan, tetapi juga seruan untuk mengakhiri perang dan menggulingkan rezim Tsar. Demonstrasi itu membesar seperti gelombang yang tidak bisa ditahan oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah yang sudah lama terbiasa menghadapi kerusuhan. Pemerintah berusaha memerintahkan pasukan untuk membubarkan massa, tetapi situasi justru berkembang ke arah yang tidak terduga. Tentara yang disuruh menembak demonstran merasa ragu. Banyak dari mereka adalah mantan petani dan buruh yang memahami penderitaan rakyat. Mereka sendiri telah menanggung kekalahan perang, rasa lapar, dan kondisi militer yang buruk. Ketika perintah menembak diberikan, sebagian pasukan mematuhi, tetapi sebagian lainnya menolak. Namun yang membuat situasi benar-benar berubah adalah ketika unit-unit tentara mulai membelot secara massal. Para prajurit menolak menembaki sesama rakyat, bahkan bergabung dengan mereka dan menyerbu gudang senjata. Pembelotan tentara ini adalah pukulan paling mematikan bagi rezim Tsar. Ketika tentara tidak lagi patuh, maka tidak ada lagi yang dapat mempertahankan kekaisaran. Dalam hitungan hari, kekacauan berubah menjadi pemberontakan total. Penjara-penjara dibuka, tahanan politik dibebaskan, dan gedung-gedung pemerintah direbut oleh massa. Kota Petrograd berubah menjadi pusat revolusi rakyat. Mereka membentuk dewan-dewan lokal, kelompok patroli, dan komite pabrik untuk menjaga keamanan sementara. Pemerintah pusat kehilangan kendali atas situasi yang sedang terjadi. Pada titik inilah, struktur politik baru muncul. Para revolusioner, buruh, dan tentara membentuk lembaga yang disebut Soviet Petrograd, sebuah dewan yang mewakili rakyat pekerja dan segera menjadi pusat kekuasaan revolusi. Soviet Petrograd bukan lembaga sembarangan, ia tumbuh menjadi kekuatan politik besar dalam hitungan jam. Anggota-anggotanya terdiri dari para aktivis, buruh, dan tentara yang dipilih langsung oleh kelompok-kelompok lokal. Soviet ini menjadi simbol kekuasaan rakyat, mewakili keinginan dan kemarahan massa yang selama ini ditekan. Pada saat bersamaan, para politisi liberal dari kelas menengah membentuk pemerintahan sementara dengan maksud untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang runtuh. Namun sejak awal, Soviet dan pemerintahan sementara berdiri berdampingan dalam sistem yang akan disebut sebagai dwi kekuasaan. Sementara kekuasaan di Petrograd bergeser, Tsar Nicholas II sendiri berada jauh dari ibu kota, memimpin pasukan di front timur. Ketika kabar tentang kerusuhan besar sampai kepadanya, ia mencoba memerintahkan pembubaran demonstrasi dengan kekuatan militer. Tetapi perintahnya datang terlambat dan tidak lagi ditaati. Kereta kerajaan yang membawa Tsar kembali ke Petrograd bahkan terhalang oleh pemberontakan tentara. Tidak ada lagi jalan pulang baginya secara simbolis maupun politik. Tekanan semakin kuat ketika para jenderal yang sebelumnya pendukung setia kekaisaran menyerukan bahwa Tsar harus turun takhta demi menyelamatkan Rusia dari kehancuran total. Mereka melihat bahwa mempertahankan Tsar hanya akan memperburuk kekacauan. Pada 2 Maret tahun 1917, Nicholas II menandatangani dokumen abdikasi mengakhiri lebih dari 3 abad pemerintahan dinasti Romanov. Ia menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya, Grand Duke Michael, yang pada gilirannya menolak menerima takhta tanpa persetujuan rakyat. Dengan demikian, monarki Rusia runtuh bukan dalam pertempuran besar, tetapi dalam ketidakmampuan mempertahankan kepercayaan rakyat dan dukungan militer. Rusia memasuki babak baru sebuah negara tanpa Tsar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun kebebasan yang datang setelah kejatuhan monarki tidak membawa ketertiban. Justru sebaliknya, kekacauan baru muncul ketika rakyat mulai bertanya siapa yang sebenarnya memimpin negara. Pemerintahan sementara mengklaim sebagai pemimpin sah, tetapi Soviet Petrograd memiliki pengaruh nyata di lapangan.
Rakyat mendukung Soviet karena melihatnya sebagai suara dari perjuangan mereka. Pemerintahan sementara dianggap terlalu berhati-hati dan terlalu mewakili kepentingan kelas menengah dan kaum liberal. Revolusi Februari mengakhiri pemerintahan yang telah lama menyiksa rakyat, tetapi ia juga membuka kotak Pandora. Rusia kini berada dalam situasi yang lebih rumit. Dua kekuasaan berdiri berdampingan, masing-masing memiliki tujuan berbeda. Di tengah kebingungan inilah benih revolusi berikutnya mulai muncul. Kekaisaran yang runtuh hanyalah permulaan. Pertarungan berikutnya akan menentukan siapa yang akan menguasai masa depan Rusia. Dan ketika kekuatan moderat berusaha mempertahankan stabilitas, sebuah kelompok revolusioner yang jauh lebih radikal mulai bersiap mengambil alih. Kebangkitan Bolshevik. Ketika pemerintahan sementara berkuasa setelah kejatuhan Tsar, banyak orang Rusia awalnya merasa lega, bahkan berharap bahwa transisi ini akan membawa mereka keluar dari kehancuran. Tetapi harapan itu cepat memudar. Pemerintahan baru di bawah Kerensky ternyata tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan negara yang sedang retak dari segala sisi. Mereka tetap melanjutkan perang meskipun jutaan tentara sudah tidak mau bertempur. Mereka gagal menjawab kelaparan, gagal mengatur distribusi pangan, dan gagal memberikan tanah kepada para petani. Di saat negara membutuhkan arah yang jelas, kekuasaan justru terbelah menjadi dua. Pemerintahan sementara di satu sisi, dan Soviet, Dewan Buruh, tentara dan petani yang berkembang pesat sebagai kekuatan tandingan. Di sisi lain, kekacauan dual power ini membuka peluang bagi sebuah gerakan radikal untuk menyusun strategi mengambil alih negara. Dan gerakan itu disebut Bolshevik. Bolshevik sebelum 1917 bukanlah partai besar. Mereka adalah kelompok revolusioner yang terorganisir ketat, dikenal militan, dan sangat disiplin, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan partai-partai sosialis lain. Namun mereka memiliki satu keuntungan, visi yang jelas. Ketika banyak faksi politik masih ragu, apakah revolusi harus dilanjutkan atau dihentikan? Bolshevik dengan tegas menolak kompromi. Mereka percaya bahwa revolusi Februari hanya tahap pertama. Tahap kedua, pengambilalihan kekuasaan total oleh kelas pekerja harus segera dijalankan. Pemikiran ini terdengar ekstrem pada awalnya, tetapi semakin menarik bagi rakyat yang frustasi dan kelelahan. Kekacauan yang melanda Rusia memberi Bolshevik panggung yang sempurna. Pada April 1917, suasana politik berubah drastis ketika Lenin kembali dari pengasingan. Kedatangannya di stasiun Finland Petrograd mengguncang seluruh arah politik revolusi. Tanpa ragu, ia mengkritik pemerintahan sementara, menyebut mereka tidak berbeda dengan Tsar karena tetap melanjutkan perang dan mengabaikan tuntutan rakyat. Melalui April Thesis, Lenin memberikan arahan tegas, hentikan perang segera, berikan tanah kepada petani, alihkan kekuasaan sepenuhnya ke Soviet, dan persiapkan revolusi berikutnya. Banyak pemimpin sosialis lain merasa pandangan Lenin terlalu ekstrem. Tetapi di kalangan buruh dan tentara yang menderita, gagasan-gagasan itu terdengar seperti satu-satunya jalan keluar dari neraka yang mereka alami. Dalam beberapa bulan berikutnya, dukungan terhadap Bolshevik melonjak. Setiap kegagalan pemerintahan sementara menjadi bahan bakar bagi retorika mereka. Ketika harga roti meroket, rakyat menyalahkan Kerensky. Ketika tentara membelot di front, Bolshevik menyebutnya bukti bahwa perang harus diakhiri. Ketika para petani merebut tanah dari tuan tanah secara mandiri dan pemerintah mengutuk tindakan itu, Bolshevik memuji keberanian mereka. Perlahan tapi pasti, partai ini berubah dari kelompok radikal kecil menjadi kekuatan politik besar, sampai ke pabrik-pabrik, barak militer, dan desa-desa. Momentum terbesar datang pada Juli 1917. Kerusuhan besar pecah di Petrograd, dikenal sebagai krisis Juli, ketika ribuan buruh dan tentara yang frustrasi turun ke jalan menuntut Soviet mengambil alih kekuasaan. Namun, karena belum siap, Soviet menolak, sementara Kerensky memanfaatkan situasi untuk menindas Bolshevik. Pemimpin mereka ditangkap, kantor mereka diserbu, dan Lenin terpaksa melarikan diri ke Finlandia. Saat itu banyak yang mengira Bolshevik telah tamat. Tetapi tindakan represif pemerintahan sementara justru memperlihatkan sisi otoriter mereka, membuat semakin banyak rakyat menilai bahwa pemerintah baru ini tidak berbeda dari rezim lama. Ketika badai politik Juli akhirnya mereda, tantangan yang lebih besar muncul upaya kudeta Jenderal Kornilov pada Agustus 1917.
Kornilov, komandan militer konservatif, berniat menggulingkan pemerintahan sementara dan membentuk pemerintahan militer yang keras. Dalam keputusasaan, Kerensky meminta bantuan siapa saja yang bisa menghentikan sang jenderal. Dan ironisnya, satu-satunya kekuatan yang siap dan terorganisir cukup baik adalah Bolshevik. Pasukan Red Guard, kelompok milisi buruh bersenjata yang dipimpin Bolshevik, bergerak cepat menghalangi kudeta itu. Ketika Kornilov akhirnya gagal, rakyat Rusia menyaksikan kenyataan yang mengejutkan. Hanya Bolshevik yang tampaknya mampu menyelamatkan kota dan rakyat dari kehancuran. Sejak saat itu, reputasi Bolshevik berubah drastis. Mereka bukan lagi sekadar kaum radikal yang berteriak di pinggir jalan. Mereka menjadi penyelamat Petrograd, kekuatan militan yang berani menghadapi ancaman militer, dan kelompok politik yang memberikan solusi ketika pemerintahan sementara hanya menyodorkan kebingungan. Soviet-Soviet di berbagai kota mulai memilih pemimpin baru, dan dalam gelombang dukungan ini, Bolshevik memenangkan mayoritas di Petrograd dan Moskow, sebuah perkembangan yang sangat menentukan. Kemiskinan, kelaparan, dan ketidakpastian membuat rakyat semakin cepat bergerak ke arah partai yang paling menjanjikan perubahan cepat dan tegas. Rakyat tidak lagi ingin pidato panjang, pertemuan politik yang membingungkan, atau janji-janji samar. Mereka ingin roti, mereka ingin pulang dari perang, mereka ingin tanah. Dan dari semua faksi politik yang ada, hanya satu yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar akan mengambil alih kekuasaan dan melakukan semuanya tanpa menunggu waktu Bolshevik. Menjelang Oktober 1917, atmosfer di Petrograd semakin padat oleh rasa tak percaya terhadap pemerintah. Tentara di garis depan telah bosan, buruh di pabrik semakin marah, petani di desa terus merebut tanah tanpa izin. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah benturan terakhir antara pemerintah yang sekarat dan gerakan revolusioner yang tumbuh semakin kuat. Revolusi Oktober. Menjelang Oktober 1917, Petrograd berada dalam keadaan tegang seolah seluruh kota menahan napas menunggu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pemerintahan sementara di bawah Kerensky semakin kehilangan kontrol. Setiap kebijakan yang mereka keluarkan tampak seperti tambalan sementara pada kapal yang sudah berlubang besar. Inflasi melonjak, persediaan roti terus menurun, pabrik-pabrik dilanda pemogokan beruntun, dan tentara yang baru kembali dari front memperlihatkan luka fisik serta mental yang semakin memperburuk kepanikan kota. Semua ini terjadi sementara para menteri pemerintah sibuk berdebat tanpa hasil. Rakyat tidak lagi memandang Kerensky sebagai penyelamat revolusi, melainkan sebagai penghalang perubahan. Setiap hari yang berlalu semakin menyingkap kelemahan pemerintah. Dan dalam kekosongan kekuasaan itulah, Bolshevik bersiap untuk bergerak. Keberhasilan Bolshevik merebut kendali Soviet Petrograd menjadi titik balik penting. Dengan memegang mayoritas, mereka menguasai institusi yang dipercaya oleh rakyat, terutama buruh dan tentara. Soviet bukan sekadar parlemen lokal. Ia adalah pusat legitimasi revolusi, tempat di mana keputusan-keputusan spontan bisa berubah menjadi perintah yang dihormati. Trotsky, tokoh yang baru bergabung tetapi dengan cepat menjadi arsitek strategi, menggunakan posisinya sebagai ketua Soviet untuk membentuk Komite Militer Revolusioner, sebuah badan yang secara resmi bertugas mempertahankan Petrograd dari ancaman kontra-revolusioner, tetapi secara diam-diam menjadi mesin organisasi pengambil alihan kekuasaan. Di bawah komite ini, para buruh bersenjata, tentara garnisun, dan pelaut Baltik mulai bergerak menurut arahan yang semakin tegas dan sistematis. Semua persiapan dilakukan dengan hati-hati, agar tampak seolah mereka hanya menjalankan tugas menjaga kota, bukan melakukan kudeta. Di luar kota, kabar tentang pemerintahan yang goyah menyebar dengan cepat. Petani terus merebut tanah tanpa menunggu instruksi. Garnisun militer di banyak wilayah mulai membentuk komite mereka sendiri dan menolak perintah dari pejabat pemerintahan. Banyak perwira menyingkir karena tidak lagi mampu mengendalikan pasukan. Kerensky mencoba mengumpulkan kembali otoritasnya, tetapi setiap langkah yang ia ambil justru memperburuk keadaan. Ketika ia menyatakan bahwa Bolshevik berniat menghancurkan revolusi, rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan menganggap peringatan itu sebagai upaya putus asa mempertahankan kekuasaan. Padahal, pada saat itu, rencana perebutan kekuasaan sudah berjalan jauh lebih matang daripada yang ia duga.
Pada pertengahan Oktober, Lenin yang selama beberapa waktu bersembunyi di Finlandia, akhirnya kembali ke Petrograd dengan menyamar. Ia mendesak komite untuk mempercepat tindakan. Menurutnya, situasi momen itu sangat tepat. Pemerintah kacau, rakyat gelisah, pasukan bersimpati pada revolusi, dan Bolshevik telah menjadi kekuatan politik dominan di kota-kota besar. Jika ditunda, ia khawatir momentum akan hilang dan revolusi bisa dipatahkan oleh kekuatan konservatif yang sedang merapat. Awalnya, sebagian pemimpin Bolshevik ragu mengingat risiko kegagalan akan sangat besar, tetapi analisis Lenin terbukti tepat. Dengan kehancuran bangsa semakin dalam setiap harinya, tidak ada jalan lain kecuali bergerak cepat dan tegas. Pada malam 24 Oktober 1917, langkah pertama dimulai. Unit-unit Red Guard dan tentara garnisun bergerak mengambil alih jembatan, kantor pos, stasiun kereta api, dan kantor telegraf. Semuanya dilakukan hampir tanpa perlawanan, karena tindakan itu dilakukan atas nama Komite Militer Revolusioner. Banyak pihak mengira itu hanyalah bagian dari operasi keamanan melawan kudeta kontra-revolusioner. Namun sebenarnya, itu adalah proses pendudukan sistematis terhadap pusat-pusat komunikasi kota. Hanya sedikit petugas pemerintah yang menyadari apa yang terjadi, sehingga mustahil untuk melakukan perlawanan. Sementara itu, Kerensky yang panik menyadari gerakan Bolshevik bukan sekadar rumor. Mencoba mencari pasukan loyalis yang bisa memperkuat ibu kota. Namun pada titik itu, sedikit tentara yang masih bersedia mempertaruhkan nyawa demi pemerintah yang tidak memberi mereka apa-apa. Puncak dari pergerakan ini terjadi pada 25 Oktober ketika Smolny, gedung pusat Soviet Petrograd, menjadi titik komando revolusi. Trotsky mengarahkan operasi dari sana, memastikan setiap pos strategis berada dalam kendali penuh. Pada siang hari, hampir seluruh Petrograd telah berada di tangan Bolshevik tanpa pertumpahan darah yang berarti. Sementara itu, di Istana Musim Dingin, tempat pemerintahan sementara bertahan, para menteri mulai menyadari bahwa mereka sedang dikepung. Kerensky melarikan diri untuk mencari bala bantuan, meninggalkan menterinya dalam situasi yang semakin tidak mungkin bertahan. Ketika malam menjelang detik-detik terakhir, pemerintahan Kerensky mulai terhitung. Kapal perang Aurora, simbol kuat solidaritas pelaut terhadap revolusi, melepaskan satu tembakan kosong ke langit sebagai sinyal itu bukan tanda dimulainya perang besar, tetapi penanda berakhirnya sebuah pemerintahan yang gagal memahami tuntutan zaman. Pasukan revolusioner kemudian menyerbu Istana Musim Dingin. Tembok-tembok besar yang dulu menjadi lambang kekuasaan Tsar, kini hanya menjadi benteng rapuh bagi pemerintah yang sudah kehilangan masa dan moral. Perlawanan kecil muncul dari kelompok kadet perempuan dan perwira-perwira muda. Tetapi pertempuran itu berlangsung singkat. Para menteri ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dengan jatuhnya istana itu, pemerintahan sementara resmi berakhir. Dalam hitungan jam, kekuasaan Rusia beralih ke tangan Bolshevik. Di depan Soviet, Lenin mengumumkan bahwa pemerintahan baru, pemerintahan rakyat melalui Soviet, telah lahir. Bagi sebagian orang, itu adalah awal pembebasan dari tirani dan perang yang tak berujung. Bagi yang lain, itu adalah awal dari era baru yang gelap dan tidak pasti. Tetapi yang pasti, sejarah Rusia telah berubah selamanya. Lahirnya Uni Soviet. Kemenangan Bolshevik pada Revolusi Oktober tidak serta-merta membawa kedamaian bagi Rusia. Justru setelah Istana Musim Dingin jatuh, negara itu memasuki masa paling kelam dan menentukan dalam sejarahnya. Ketika Lenin dan para pemimpin Bolshevik mengambil alih pemerintahan, mereka mendapati Rusia sebagai negeri yang hancur total. Perang dunia masih berlangsung, ekonomi lumpuh, desa-desa kacau oleh perebutan tanah, dan kota-kota kelaparan. Dan wilayah-wilayah pinggiran kian berusaha memisahkan diri. Dalam kondisi itu, tugas utama rakyat bukan lagi memilih siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang mampu mempertahankan negara dari kehancuran total. Langkah pertama yang diambil Bolshevik adalah menghentikan partisipasi Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Rusia sudah terlalu lelah, terlalu miskin, dan terlalu hancur untuk melanjutkan pertempuran. Para tentara bubar satu persatu, bahkan tanpa menunggu perintah resmi. Lenin memahami kenyataan pahit itu, sehingga ia memerintahkan delegasi Bolshevik untuk menandatangani perjanjian damai dengan Jerman di Brest-Litovsk. Hasilnya sangat berat. Rusia kehilangan wilayah luas, termasuk Polandia, Ukraina, Finlandia, dan negara-negara Baltik.
banyak pihak menuduh perjanjian itu pengkhianatan. Namun bagi Lenin, itu adalah harga yang harus dibayar demi mempertahankan revolusi di dalam negeri. Karena kemenangan Bolshevik bukan diterima semua pihak, Rusia segera terpecah menjadi dua kubu besar. Kaum merah yang mendukung pemerintahan Soviet, dan kaum putih yang terdiri dari mantan perwira Tsar, kelompok konservatif, nasionalis, dan kaum liberal. Serta dukungan asing dari Inggris, Prancis, Amerika, dan Jepang. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, menggulingkan Bolshevik. Tetapi mereka tidak memiliki satu visi tunggal bagi masa depan Rusia. Perang Saudara Rusia 1918 sampai 1921 berlangsung dengan kekejaman yang sulit dibayangkan. Kota-kota berpindah tangan berkali-kali. Desa-desa dibakar karena diduga mendukung salah satu pihak. Jutaan nyawa hilang bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga kelaparan dan penyakit yang menyebar di tengah kekacauan. Dalam kondisi ekstrem ini, Bolshevik menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai war communism. Pemerintah mengambil alih pabrik-pabrik, memaksa petani menyerahkan hasil panen, dan mendistribusikan makanan hanya kepada wilayah yang dianggap prioritas revolusi. Banyak petani menolak, menyebabkan produksi pangan turun drastis dan memperparah kelaparan. Namun bagi Bolshevik, langkah-langkah keras itu dipandang sebagai keharusan untuk memenangkan perang. Di sisi lain, kekuatan kubu merah semakin solid karena keberadaan CK, lembaga keamanan yang dibentuk untuk melawan sabotase dan kontra-revolusi. CK bertindak cepat, seringkali tanpa proses hukum untuk menghentikan gerakan anti-Bolshevik. Di tengah keadaan darurat, tindakan represif itu dianggap sebagai alat untuk mempertahankan revolusi. Walau meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Rusia, namun keunggulan terbesar kubu merah bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada organisasi mereka yang jauh lebih disiplin serta kepemimpinan politik yang jelas. Kaum putih, meskipun didukung kekuatan besar, justru saling bertentangan dan gagal mendapatkan dukungan rakyat karena mereka tidak menjanjikan apapun selain kembalinya tatanan lama. Bersamaan dengan perang yang terus berkecamuk, gagasan besar tentang struktur negara baru mulai dirumuskan. Pemerintahan Bolshevik memahami bahwa Rusia bukan hanya negara tunggal, melainkan kumpulan berbagai suku, bangsa, dan wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekaisaran Tsar. Lenin menekankan perlunya membangun negara yang memberi kebebasan bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, namun tetap berada di bawah prinsip sosialisme. Dari gagasan itu muncul konsep negara federal yang kelak menjadi Uni Soviet. Pada awal 1920, situasi mulai berubah. Kekuatan putih melemah satu persatu. Banyak negara asing mundur karena Perang Dunia telah berakhir dan opini publik tidak lagi mendukung intervensi di Rusia. Tentara Merah yang dipimpin Trotsky dengan disiplin militer modern semakin unggul di hampir semua front. Setelah kota-kota utama berhasil diamankan dan wilayah yang memberontak ditundukkan, kemenangan kaum merah menjadi tak terhindarkan. Pada tahun 1921, Perang Saudara praktis berakhir. Negeri itu memang porak-poranda, tetapi revolusi bertahan. Setelah perang, tugas besar berikutnya adalah membangun kembali negara yang hancur. Lenin memperkenalkan kebijakan ekonomi baru, New Economic Policy, atau biasa disebut NEP, yang mengizinkan sebagian kecil sistem pasar kembali hidup. Kebijakan ini bertujuan menghidupkan petani dan perdagangan kecil agar roda ekonomi bisa berputar. Meski sementara bertentangan dengan prinsip sosialisme murni, NEP berhasil mengurangi kelaparan dan menciptakan stabilitas baru. Puncak dari seluruh perjalanan revolusi itu akhirnya terjadi pada 30 Desember tahun 1922, ketika perwakilan 4 republik besar Rusia, Ukraina, Belarus, dan Transkaukasia bersidang dan menandatangani deklarasi pembentukan negara baru yang diberi nama Union of Soviet Socialist Republics, atau yang dikenal di seluruh dunia sebagai Uni Soviet. Negara ini dibangun di atas cita-cita bahwa kekuasaan harus berada di tangan kaum pekerja, bukan raja, bangsawan, atau kapitalis. Walaupun dalam praktiknya, kehidupan politik Soviet kelak menjadi jauh lebih kompleks dan penuh tantangan. Kelahirannya tetap menandai salah satu titik penting dalam sejarah dunia modern. Akhir kisah. Revolusi Rusia 1917
bukan sekadar peristiwa politik yang menggulingkan Tsar dan melahirkan pemerintahan baru, melainkan titik balik besar dalam sejarah manusia. Ia lahir dari penderitaan panjang rakyat yang hidup di bawah ketimpangan ekstrem, kelaparan, dan perang yang tidak mereka pilih. Ketika monarki Romanov runtuh, dunia lama ikut roboh bersamanya. Tetapi kehancuran itu tidak langsung membawa ketenangan. Revolusi Februari memberi harapan, namun kegagalan pemerintahan sementara membuka jalan bagi perubahan yang lebih radikal. Ketika rakyat mulai percaya bahwa hanya kekuasaan penuh di tangan mereka sendirilah yang bisa mengakhiri penderitaan. Revolusi Oktober kemudian menjadi momen ketika sejarah bergerak cepat dan tanpa ampun. Dengan jatuhnya pemerintahan sementara dan direbutnya pusat kekuasaan negara, Bolshevik mengubah arah Rusia secara total. Namun kemenangan itu dibayar mahal melalui perang saudara yang brutal, kelaparan massal, dan kebijakan keras demi mempertahankan revolusi. Dari kekacauan dan darah itulah lahir Uni Soviet. Sebuah negara yang dibangun di atas gagasan bahwa buruh dan petani harus menjadi fondasi kekuasaan, bukan raja atau bangsawan. Rusia tidak lagi menjadi kekaisaran tua, melainkan eksperimen ideologis terbesar abad ke-20. Pada akhirnya, revolusi Rusia meninggalkan pelajaran yang jauh melampaui batas negaranya sendiri. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa runtuh ketika keadilan diabaikan terlalu lama, dan bahwa perubahan besar sering lahir dari penderitaan yang dipendam bertahun-tahun. Dari antrean roti hingga jatuhnya istana, dari pemberontakan rakyat hingga berdirinya Uni Soviet. Revolusi ini membuktikan bahwa sejarah tidak hanya digerakkan oleh para penguasa, tetapi oleh jutaan manusia biasa yang akhirnya memilih untuk tidak lagi diam. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video. Sampai jumpa.